Hari ini gue akan milih film yang harus lo tonton. Film ini dari produksi Netflix yang berjudul All Bright Places. Cerita film original Netflix ini berkisah tentang muda-mudi, yaitu Violet dan Theodore, yang bertemu satu sama lain dan mengubah hidup mereka masing-masing. Film yang memperlihatkan emosi dan luka psikis, mereka menemukan tempat dan momen yang terbaik di hidup mereka. All the Bright Places memiliki pesan sebagai bentuk sebuah depresi dari kehidupan remaja dalam menghadapi kehilangan seseorang yang berarti di hidupnya. Violet Marquis, seorang adik yang kehilangan kakaknya dan masih bersedih karena itu, dan hidupnya selalu dirundung kesedihan. Sementara Theodore Finch adalah siswa bermasalah yang punya masa lalu yang kelam, tapi dia terlihat biasa-biasa aja, bahkan terlihat tidak punya masalah sama sekali gitu. Film ini genrenya drama romance yang tayang pada tahun 2020, disutradarai oleh Brett Haley. Tentunya aktrisnya itu adalah produsernya juga, yaitu Elle Fanning. Ada Michael Kaplan, David Greathouse, Andre Spaulding, Paula Mazur, Brittany Kahan. Penulis skenario-nya adalah Jennifer Niven dan Liz Hannah. Film ini dibintangi oleh Elle Fanning tentunya. Ada Justice Smith sebagai Theodore Finch, ada Alexandra Shipp, ada Virginia Elizabeth Gardner, dan juga Luke Wilson. Penulis ceritanya adalah Liz Hannah dan Jeremy Niven. Jadi ternyata ini diangkat dari sebuah novel ya, dengan judul yang sama, All Bright Places. Secara naratif film ini dibuat dengan alur maju mundur, anjay. Pakai cantik gak nih? Jadi ada beberapa scene di masa lalu untuk menemukan konflik dalam film ini. Tema yang dibawa adalah tentang kesehatan mental. Gue aja benar-benar telak ya ketika tahu kalau Theodore Finch yang pada akhirnya runtuh. Padahal di film itu dia yang paling terkesan oke, dia paling terkesan tidak ada masalah, easy going, baik-baik saja. Justru ceweknya yang lebih murung, lebih terlihat kelam, dark, gloomy. Kita tahu bahwa Violet yang sedang butuh bantuan, tapi ternyata sebenarnya Theodore yang lebih membutuhkan bantuan. Dan gue juga tidak menebak ya, tidak bisa menyangka bahwa endingnya akan seperti itu. Endingnya itu kayak gimana ya, lu tonton aja filmnya. Jadi memang perasaan di masa lalu yang buruk itu tidak bisa kita tutupi, dan itu menjadi semakin menyiksa, menjadi suatu perasaan yang ingin keluar namun nggak bisa. Film ini tuh bagus karena dekat dengan keseharian kita ya, dan film ini pas pada timing yang tepat, dimana isu kesehatan mental adalah suatu yang sangat penting di kehidupan remaja pada saat ini, milenial. Nah, sutradara Brett Haley juga merasa sangat bangga bisa bekerja di proyek film ini, di mana dia bertemu dengan Justice Smith yang dia adalah remaja yang sangat energik dalam setiap film-filmnya, dan juga Elle Fanning dengan ide-idenya. Elle Fanning datang ke Brett Haley dengan segudang konsep tentang film All Bright Places, dan ketika film ini muncul itu menjadi sebuah hadiah bagi Brett Haley sendiri, dan mengubah novel menjadi film adalah sebuah tantangan tersendiri bagi Brett Haley, karena dia harus tetap menjaga semangat pembaca menjadi menonton seperti itu. Gue sih berpandangan bahwa kita harus berdamai pada keadaan, kita harus berdamai pada masa lalu, pada diri sendiri, karena masa lalu yang buruk itu kita harus bisa memaafkannya. Melalui film ini gue juga bisa lebih bersimpati dan bisa mengerti untuk memberi ruang kepada orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Dan obat dari kehilangan seseorang adalah kita harus punya cinta yang baru. Singkatnya move on ya. Lanjut ke aspek teknis, Fanning dan Justice Smith adalah darah baru atau darah segar yang ngomong vampir. Acting mereka bagus, dan juga chemistry-nya dapet. Terus properti untuk film ini juga total ya.
nanti ada scene dimana ada Minnie Dufan ditaruh di belakang rumah. Seimbang menurut gue antara scene sedih dan scene senang. Tapi bagi gue si Justice Smith tuh lebih remaja banget ya, lebih kayak apa ya namanya ya, lebih remaja banget sebenarnya, masih remaja baru banget gitu. Sementara Eleven yang masih muda kelihatan lebih dewasa gitu ya kan, semacam good relationship banget ya. Nah terus pemilihan cast-nya menurut gue juga bagus. Si Theodore Finch yang meledak-ledak pada film itu benar-benar menggambarkan sosok lelaki Afro-Amerika yang temperamental, yang emosian, dan memang perlu adanya bimbingan konseling kepada beberapa orang yang memiliki kesehatan mental itu gitu. Gue suka production desainnya, editingnya, gradingnya pas banget untuk film American Teens Drama. Gue kasih nilai untuk film ini 85 dari 100, dan jangan lupa untuk nonton film ini bersama orang terkasih kalian, dimana film ini mempunyai value tentang sebuah hubungan dan bagaimana untuk saling support untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Oke, itu aja milih untuk episode hari ini. Jangan lupa di subscribe channel gue supaya gue lebih semangat bikin video di youtube.com/novalirawan. Jangan lupa untuk di follow Instagram gue @novalirwn, Twitter gue juga sama novalirwn, dan video ini juga akan publish di Spotify audio versionnya ya. Follow dulu di podcast teman main, dan jangan lupa untuk like, comment, share tentang film ini ke teman-teman kalian, khususnya yang pengen tahu film tentang All Bright Places atau film tentang American Teen Drama. Sebenarnya American Teen Drama punya tempat tersendiri di fans-fansnya gitu. Thank you, sampai jumpa di episode berikutnya.